Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kuno. Oke, ternyata ikan dewa di Kabupaten Kuningan ada yang membudidayakan namanya Pak Dodo, tinggal di Cibenuang. Jadi saya waktu terjadi kematian massal akhir pekan kemarin bertemu dengan Pak Dodo dan melakukan wawancara. Nanti wawancaranya kita disampaikan ke publik supaya tahu gimana sih budidaya ikan dewa, karena ini ikan dewa ini terbilangkan seperti ini wawancaranya pemirsa. Sama ayah seueur Pak banyak. Ya sih seperti itu ya. Kalau bicara anak kan. Oh sana siapa ramun diical teh? Ukurannya tergantung yang biasa di. Berarti diberdayakan di mana? Di maksud di Cikopo. Oh Cikopo. Cibenuang. Oh Cibenuang. Ya. Oh karena kultur non China tisnya. Tapi memang posisi mata air langsung. Memang si Iana Pak emang karakternya cocok. Cocok. 2019 kita mulai memijahkan. Mulai memijakannya. Berarti sana Kang Dodo itu ya. Berarti kan rata-rata si produksinya sabar sih Pak? Berapa bulan? Biasanya lamun bade makan bonat itu terakhir biasa nganggo di bulan Mei akan habis Juni yang dalam pemijahan 1 tahun. Oh 1 kali, biasanya sabaraha anakannya banyak. Tergantung dari bobot ikan itu. Bobot ikan itu lebih besar berarti telur lebih banyak. Kalau ikan teh usianya berapa tahun rata-rata ini Pak, ikan dewa teh masa? Saya yang indukan sampai umur 5 sampai 6 tahun. Setelah berarti sudah 5 sampai 6 sudah tidak produktif berarti. Bijinya udah produktif. Ini maksudnya setelah itu teh kan aya aktif masa menopause kan di monopause ya tergantung dari pemberian pakan juga. Itu selama pemijahan 1 tahun bisa untuk jangka waktu ke depannya 3 tahun masih bisa. Bisa, yang penting kita pemberian pakan yang nutrisi yang bagus, insya Allah bisa. Alasannya ikut memberdayakan apa sih Pak? Maksudnya Ikut memberdayakan ikan dewan karena takut langkau ini Pak, ceritanya panjang. Ceritanya. Cuman pada intinya kita berbudidaya itu bukan melihat finansial. Kita melihat saya sendiri orang Kuningan, kenapa nggak bisa memijahkan ini? Sementara kenapa ikan dewa ini dipijahkan di kabupaten yang saya juga justru lihat di Cianjur harganya sampai sekilo 1 juta ya. Apalagi kalau indukan lebih mahal. Katanya ya kalau dikonsumsi untuk momen tertentu seperti Imlek kayak gitu, bener gitu Kang? Iya betul. Itu biasa ada pesanan-pesanan orang Batak juga ada. Ari si Akang pernah untuk konsumsi atau memang untuk? Kalau ikan yang dibudidayakan di tempat saya mungkin bisa dimakan. Kecuali kita di kolam-kolam keramat kita nggak boleh. Ya nggak boleh karena memang waktu dulu zaman Jepang juga kan hancur Jepang karena ya, di itu. Ikan yang sudah dibudidayakan, yang sudah dibudidayakan di tempat kami bisa dibeli dan bisa dijual belikan. Bahkan kita juga di restokingkan ke masyarakat, di restocking di kolam-kolam keramat dan sungai-sungai. Berarti saya kan ngambilnya di sini aja atau memang ada dari Cibulan? Saya indukannya pertama dari sini, kedua dari Linggarjati, terus yang selanjutnya dari Pasawahan. Kan ada dari Ragawacana sekarang ya, yang kolam. Oh di Ragawacana ada. Terus selain kan sekarang di kolam-kolam di Wundu Herang saya juga lihat ada. Ya. Itu dari hasil restocking juga itu. Penanaman. Berarti saya kan ketika kebutuhan ketika berhasil berarti sekarang ditebar juga atau gimana? Ditebar. Jadi ada feedbacknya juga. Ya, jadi kita posisi dulu itu kan ada kerjasama juga dengan DNGC. Jadi kita dikasih pinjam indukannya kita kembaliin sudah dipindahkan dan anakannya nanti kita presentasi pemberian penebaran ke kolam-kolam unik yang ada di sini. Berarti kalau masyarakat tinggal ke rumah berarti datang. Biasa selama ini ngejual berapa kan? Jadi untuk pertama kali kita 2019 sampai 2020 hasil kerjaan kita itu di restocking kan. Itu berarti kita ditebar di kolam-kolam keramat, sungai, dan sebagian juga kita diberkahkan. Maksudnya berkah kita setiap tamu yang datang ke tempat kita dikasih ikan dewa 1 atau 3 ekor. Jadi persyaratannya cuma gaji kasih 1 atau 3 ekor. Oh itu. Setiap yang datang. Kalau sebenarnya kan kalau ngurus ikan dewa itu gampang atau sulit kan? Sebenarnya kalau disebut sulit juga mungkin tingkat kesulitannya beda dengan ikan yang lain. Memang pH airnya harus beda kan, ini dingin pisan. Ya, bisa memang ikan dewa ini kan sudah ikan imigran. Maksud berimigran itu ikan yang biasa di kolam air keras, Bening. air deras, Bening dan mengalir terus. Oh gitu ya.
ini sejenisnya kalau di Hampalanya, Malah beda. ya maksudnya sejenisnya sama gitu ya. Gitu. Semua juga itu termasuk juga ikan, termasuk ikan air merah, air ini. Iya benar. Kalau di kampung saya waktu dulu Garut ikan udikan. Berarti kan terusnya memberdayakannya. Insya Allah ya. Terus kita kembangkan, semoga ikan dewa yang ada di Kuningan tetap aman dan tidak punah. Berarti selama ini yang beli banyak kan? Yang beli juga ada, tapi nggak total kita jual semua. Tapi karena memang lebih baik ke tadi ke arah budidaya itu takut seperti terjadi kematian massal Seperti ini. ini. Jadi ketika wabah seperti ini, stok di masyarakat yang punya kolam-kolam koi terutama ada. Kang, kalau kata si Akang ini lihat dari secara kasat mata ini penyebabnya apa sih Kang? Apa karena memang cuacanya jelek ini oksigen kurang itu mah? Betul ya, terutama ini dari cuaca yang ekstrim, terus amoniak kolam juga Benar. tinggi, kualitas airnya Rata-rata seperti kasus kalau di Waduk Dharma Aqualing kan ya? Aqualing itu naikkan amoniak dari dasar kolam ke atas. Ini sama juga. Kalau ini mungkin posisinya emang yang paling utamanya ini dari aliran air. Oh, iya. Jadi solusi terbaiknya katanya harus dikuras bener. Harus dikuras total, dibersihkan, penggaraman, pengapuran, Kang berarti ini ikannya harus ditarik dulu berarti. tarik dan ditempatkan di kolam. Kan ini tuh jumlahnya ribuan katanya. Tapi kan kalau emang posisi kita pengobatan secara massal segini nggak efektif meskipun obat dosis tinggi Oh jadi mau tidak mau harus dikuras. harus dikarantina. Harus dikuras. Nanti kalau di karantina mau disediain di sini kolam tuh gimana? Ya, Bagusnya. rencana mau di kolam sana untuk ditempatkan. Oh jadi tetap di kolam sini ada dipisah satu, yang lain dikuras Ya nanti mungkin ada mekanismenya. posisi perlakuannya nanti mungkin dengan instansi terkait di situ. Tapi memang si Akang agak ikut bersedih dengan dengan matinya ikan ini karena ini ikon ya. Ya sangat bersedih, bahkan saya kemarin datang ke sini melihat itu terurai air mata. Ya kan saya lihat kemarin ada video-video ketua LPM itu masyarakat termasuk ayah si Akangnya berarti ikutnya karena memang ya kan karena ini terjadinya kan meskipun pernah terjadi setiap tahun tapi jumlahnya tidak sebanyak ini ya Kang. Ya betulnya mungkin yang paling fatal ini supaya tahun kemarin di bulan kan nggak gitu Iya banyak. benar. Karena di Cibulan kan tidak banyak terus memang kan ini membentuk semacam apa ya ketika dikubur dan dipakai kain kafan teh itu hanya bentuk suatu penghormatan apa sih Kang? Iya, itulah itu mungkin kita juga harus menghormati terhadap adat istiadat yang diterapkan. Benar. Jadi kita juga nggak menabrak atau melanggar terhadap mitos-mitos. Kang waktu dulu Jepang kependudukannya di Indonesia sebentar katanya waktu dulu pernah sama Jepang dimakan, dihancurkan si ikan ini dan ternyata kan kutukan masyarakat di sini ketika makan ikan ini kan sial katanya, bener kan? Ya itu kan adat istiadat. Supaya masyarakat tidak Jadi gini, intinya adat istiadat yang diterapkan seperti itu, intinya kita menjaga kelestarian. benar. Karena orang tua dulu biasanya suka menanamkan siloka ya. Jadi kalau emang kita orang tua kita nggak menerapkan adat istiadat seperti itu, mungkin ikan dari dulu udah habis, udah punah, diambilin, dicuriin, mungkin seperti itu. Karena ada adat istiadat atau mitos seperti itu. Dengan mitos pamali itu membuat masyarakat benar-benar Ya menjaga benar. ekosistem ikan tersebut. Benar-benar siap. Jadi Mudah-mudahan menjaga. mudah-mudahan Kang Dodognya terus ini Kang terus melestarikan terus benar-benar benar-benar menjaga karena memang ini sudah menjadi ikon Kuningan meskipun memang ikan-ikan ini ada di daerah lain juga ya. Ya banyak di tempat-tempat lain juga banyak. Kan waktu dulu mah diklaim bahwa ini teh ada di Kuningan katanya. Sebenarnya yang ada di daerah lain, cuman kita punya mitos, punya adat istiadat itu kita harus tetap. Siap. Makasih Kang Dodok. Ya.